感恩上人的开示，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子承认上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Pagi sejeng ini saya punya gadget yang nggak berfungsi atau memang nggak ada suara ya? Kok semuanya diem ya? Nggak ada suara ya kayaknya ya? Pagi sesiang memang nggak ada suara sesiang. Oh ya betul ya, memang nggak ada suara ya? Iya. Oke. Apa si Ceneli ada masalah kali itunya? Maaf, Siang Suci, Kak En, Kaiser. Udah bisa dengar suaranya? Nanti masalah teknik nih. Oh sudah Ya. dengar sih. Ya. Ya, Kak En ya, Siang Suci. Ya, maaf ya, agak ada masalah sedikit. Sebelum kita mulai, berarti kita akan doa dulu ya, Siang Suci.
Sebelum kita mulai sharing, kita akan doa bersama dulu. Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, dan juga semoga gempa di Hualien ya, Taiwan segera reda ya, karena tadi pagi Sifu sharing ya masih ada gempa susulan yang terus-menerus ya. Oke, Kak Ense Sejie, sebelum kita sharing, saya akan bacakan intisari hari ini. Sanubari Teduh yang ke-13, air jernih dapat memantulkan cahaya bulan. Catatan tangan, mabuk dalam minuman keras, tidak memiliki kebijaksanaan, melakukan pelanggaran dan menyalahi disiplin moral bersama mereka yang gelap batin. Segala pelanggaran di masa lampau dan segala kejahatan di masa kini, saat ini setulus hati aku bertobat atas semuanya. Next. 1. Hati bagaikan air di danau. Jika dapat tenang tak beriak, tidak bergejolak akibat noda dan kegelapan batin, bagaikan bayangan bulan yang terpantul pada permukaan danau. Segala hal akan terlihat dengan jelas. Bagi makhluk awam yang masih diliputi kebodohan, tidaklah mudah untuk menenangkan hati. Makhluk awam tak tahu bertobat, meski telah melakukan kesalahan. Tidak adanya niat untuk bertobat dikarenakan masih adanya kekeruhan.
Segala sesuatu yang dilakukan semakin membawa pada ketersesatan, kegelapan batin, dan juga pandangan keliru. Sesungguhnya batin makhluk awam diliputi kegelapan sejak masa tanpa awal. Ketika kembali bersentuhan dengan dunia luar, kita terus-menerus menciptakan kehidupan yang semakin diliputi kegelapan. Oke, next. 2. Mabuk dalam minuman keras, tidak memiliki kebijaksanaan. Dalam batin makhluk awam sering timbul ketamakan dan kemelekatan akibat kebodohan. Mereka pun tak memiliki niat bertobat. Bagai air yang keruh, yang tak dapat memanturkan bayangan bulan. Sebagai praktisi Buddhis, kita harus belajar sewaktu menghadapi kesulitan, sikap apa yang harus diambil untuk mengatasinya. Kebijaksanaan merupakan sifat dasar yang dimiliki semua orang. Hanya saja makhluk awam terus diliputi kegelapan batin sehingga kebijaksanaan ini tidak dapat memancar. Jika hati berada dalam ketenangan, kita akan dapat melihat segala hal dengan jernih, bagai ribuan sungai yang memancarkan ribuan bulan. Sama halnya di dunia ini, banyak harapan tak terbatas di harapan kita. Jika batin diliputi kekacauan, betapapun cerahnya harapan di hadapan kita, kita tak akan mengetahuinya. Kita harus bersungguh-sungguh menenangkan air dalam batin, barulah dapat melihat kondisi dengan jelas. Next. 3. Tidak memiliki kebijaksanaan, melakukan pelanggaran dan menyalahi disiplin moral bersama mereka yang gelap batin. Jika dapat selaras dengan prinsip kebenaran, kehidupan manusia dengan sendirinya akan tentram. Melakukan pelanggaran berarti melawan sesuatu yang seharusnya diikuti. Berarti tak mematuhi peraturan dan menyalahi disiplin moral. Menyalahi disiplin moral artinya segala tata susila dan moralitas manusia tidak kita patuhi. Kita bukan hanya harus menyayangi diri sendiri, juga harus menghormati orang yang lebih tua dan menjaga tata susila, serta harus membangkitkan cinta kasih, mencintai bumi beserta isinya. Terlebih lagi, kita harus menyayangi segala bentuk kehidupan. Dalam batin manusia pada dasarnya terkandung kebijaksanaan seterang mentari dan lemburan. Namun karena tertutupi awan kegelapan batin, manusia tak mematuhi tata susila dan tak memegang teguh aturan serta disiplin moral, sehingga mencelakai makhluk lain. Kita harus memahami bahwa pelanggaran disiplin moral bermula dari pikiran sebagai awal dari niat buruk hingga membawa pada terciptanya karma buruk. 4. Segala pelanggaran di masa lampau dan segala kejahatan di masa kini. Saat ini setulus hati aku bertobat di atas semuanya. Segala pelanggaran di masa lampau adalah karma yang kita buat di kehidupan lampau. Kita tak membawa apapun dari kehidupan lampau, kecuali kekuatan karma yang telah terakumulasi hingga ke kehidupan sekarang ini. Karenanya kita membawa tabiat buruk. Segala kejahatan di masa kini adalah berbuat jahat dan menciptakan karma buruk tanpa menyadari benih karma terus terakumulasi. Setelah setiap orang berbuat jahat, benih karma buruk ini akan terus ada. Inilah kebodohan kita makhluk hidup di masa kini. Pelanggaran di masa lampau maupun kejahatan di masa kini, ada kalanya kita lakukan sendiri. Ada kalanya kita mengajari orang lain melakukannya. Jika dilakukan sendiri disebut pelanggaran. Jika mengajari orang lain disebut kejahatan. Jika kita melakukan kesalahan dengan sadar, karma yang diakibatkan akan sangat berat. Kita tak mungkin dapat menghindarinya. Oke, next. 5. Manusia terlahir ke dunia dengan membawa benih karma yang terakumulasi dari kehidupan lampau. Pada kehidupan ini, manusia terus menciptakan karma yang baru. Karenanya mereka terbelenggu oleh pelanggaran masa lampau dan kejahatan masa kini. Kita hendaknya menyadari untuk tulus bertobat,
atas segala kesalahan kita di masa lampau maupun kesalahan di masa kini. Pertobatan adalah pemurnian, yaitu segera bertobat mengakui kesalahan dengan ketulusan dari lubuk hati terdalam sehingga mengakumulasi benih kemurnian. Pertobatan dapat mengikis kegelapan batin. Dengan mengikis sebagian rintangan karma berarti menumbuhkan sedikit kebijaksanaan. Okay, next. Okay, Kan-en. Ya, Sesiang Sece, berikut intisari hari ini. Ya, jadi Master tadi ada mengatakan ya bahwa pelanggaran ya yang kita lakukan seperti minum minuman keras itu adalah suatu pelanggaran. Di mana mungkin Sesiang Sece juga pernah melihat orang yang minum ya kebanyakan dan akhirnya kehilangan kesadaran dan mabuk. Ya, biasanya di saat mabuk itu mereka akan melakukan hal-hal yang di luar nalurnya ya, di luar yang seharusnya mereka lakukan ya. Jadi orang akan melakukan hal-hal yang tidak wajar ya, bisa jadi dia mengganggu orang lain ya, atau mengatakan atau membuat tindakan-tindakan yang memalukan diri sendiri. Jadi benar-benar ya kita harus, salah satu sila kita juga supaya kita tidak minum ya, tidak mengkonsumsi alkohol karena ini akan membuat kita kehilangan kesadaran dan melakukan hal-hal yang tidak pantas yang bisa jadi merugikan kita juga merugikan orang lain. Oke, silakan Sesiong Sece untuk sharing bersama. Ya, kita boleh buka mic langsung atau resen, silakan. Oke, Rosi Sece, silakan. Kan? Iya, Tao An, Sece, Nelly. Bentar ya, Sece. Oke, saya lanjutkan. Chào anh大家，感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua,感恩kepada moderator hari ini kembali kepada Nelly Sece. Jadi saya hari ini izin menggenggam waktu dan kesempatan untuk berbagi dengan Sesiung Sejeman semua. Yang saya dapatkan, saya izin memulai, yaitu mengenai menenangkan hati, berarti ada kebalikannya, yaitu hati yang tak tenang, atau bagaikan air yang beriak. Beriak itu berarti hati timbul dan tenggelam. Jadi yang saya dapatkan kesan batinnya yaitu hati yang timbul tenggelam tersebut, atau hati yang ketika timbul ini diibaratkan Sesiung kemarin ada yang menyampaikan mengenai keinginan-keinginan. Jadi saya akan membahas saya akan menyampaikan mengenai kesan batin saya adalah mengenai ini gitu. Jadi ketika hati yang timbul bermula akibat ada dua yang umumnya kita familiar pahami, yaitu dengan kata umumnya motivasi. Motivasi itu yang kita ketahui atau kita pahami itu ada buruk maupun baik. Jadi saya izin untuk mulai dari motivasi buruk. Motivasi buruk ini tentunya adalah bergabung dengan noda batin itu sendiri. Jadi secara kasar kita dapat melihatnya itu mengenai pemuasan nafsu-nafsu, baik terhadap kontak indera maupun nafsu terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Misalnya makan atau dalam tayangan hari ini
diingatkan mengenai hati-hati mengenai minuman keras. Karena minuman keras itu dapat membuat pelanggaran 5 sila tersebut. Karena menyebabkan ketidaksadaran. Lalu diantaranya lagi mengenai seks, mengenai kedudukan, mengenai materi, kekayaan, mengenai kemalasan atau melekat pada kesenangan untuk tidur. Jadi di sini kemudian ada satu sisi kembali, yaitu mengenai motivasi baik. Motivasi baik ini mungkin bisa muncul seperti, ingin membahagiakan keluarga inti, ingin membuka lapangan pekerjaan agar dapat menghidupi banyak keluarga, ingin membantu dan menolong lebih banyak orang dengan uang yang dihasilkan, ingin menghentikan penderitaan akibat kemiskinan, ingin menuntaskan kemiskinan, ingin mengatasi penderitaan akibat sakit, ingin memperhatikan kesehatan, ingin menuntaskan kebodohan, dan seterusnya hingga turunannya. Dan keinginan-keinginan ini adalah masuk ke dalam motivasi baik. Dikatakan motivasi baik, mengapa? Diharapkan karena di dalamnya adalah ini keinginan mulia. Mengenai keinginan mulia ini, terdapat di dalamnya adalah hati yang bersih, murni, suci, dan jernih. Kenapa? Karena di sini jika hati yang bersih, murni, suci, jernih ini tetap terjaga, ini yang akan menghantarkan kembali pada pelepasan keakuan. Karena teguh dalam pembinaan diri, ya, pembinaan batin yang tanpa pamrih. Jadi ini akan menghantarkan ujungnya kembali pada ketenangan hati. Hati yang diam, hati yang timbul maupun tenggelam. Lalu ini juga umumnya dikatakan bahwa adanya keinginan motivasi baik ini bagaikan dharma duniawi yang sebagai rakit untuk menyeberang. Tetapi ketika sudah terseberangi, maka rakit tersebut akan dilepas. Lalu yang saya dapatkan kembali bahwa di sini ada catatannya bahwa mengenai tak bergabung kepada ketamakan. Artinya ada pertanyaan, apakah dalam diri terdalam setelah mencapai pencapaian keinginan-keinginan tersebut, ada merasa si X yang mencapai, yang mendapatkan, ada di lubuk terdalam, ada sosok yang mencapai tersebut. Lalu kemudian di sini yang saya dapatkan bahwa tak bergabung kepada ketamakan artinya kita berpulang ke mengenal jati diri atau yang sering familiar kita dengar menuju ke pembebasan. Nah, parameter sederhananya adalah dikatakan tahu berpuas diri, tahu untuk merasa cukup, tahu mengendalikan diri, tahu pada saat harus bisa mengerem. Dalam tayangan hari ini dikatakan mengenai apakah semakin pencapaian-pencapaian tersebut dicapai, apakah
misalnya kalau materi, kekayaan, apakah masih mengingat untuk berhemat? Apakah masih menghamburkan uang dengan sesuka hati? Lalu di sini yang saya dapatkan, yang ingin dicapai kita semua adalah kebahagiaan lahir dan batin. Lahir ini adalah berarti fisik yang berwujud, yang terlihat. Lalu batin adalah rohani, spiritual. Nah, mengenai fisik, jadi meskipun fisiknya sakit, tetapi tak berasa menderita. Mengapa dikatakan mengenai sakit ini gitu? Karena kita tak luput dari 4 fase. Fase yang biasanya akan dialami oleh makhluk manusia kita semua ya. Itu fasenya lahir, tua, sakit, dan berpulang, meninggal. Itulah. Jadi tetapi meskipun mengalami tersebut tidak merasakan penderitaan. Jadi di sini juga mengingatkan bahwa mengenai berapa lama sisa waktu di dunia ini. Makanya dikatakan just do it, genggamlah setiap kesempatan maupun waktu. Itu merupakan kebijaksanaan. Lalu di sini yang saya dapatkan kemudian mengenai misalnya tadi kan mengenai yang positif. Sekarang mengenai yang negatif. Awalnya mungkin terdorong oleh niat baik tersebut gitu, yang tadi ingin membahagiakan keluarga inti, ingin membantu menolong lebih banyak orang dari uang yang dihasilkan, menghentikan penderitaan dan sebagainya, yang sangat mulia. Awalnya terdorong oleh niat baik tersebut. Tetapi karena seiring waktu, seringnya terpapar lingkungan duniawi yang bergelut mungkin kepada bisnis atau mungkin komunitas-komunitas yang cenderung pada kesenangan duniawi, sehingga tentunya sedikit banyak pikiran mulai terbawa untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Yang pada akhirnya tujuan utamanya kebahagiaan batin terganti menjadi pengejaran pencapaian-pencapaian lain yang lama-kelamaan hati terasa, kalau dalam umumnya dikatakan hatinya itu kosong. Itu, tapi bukan kosong yang artinya damai. Itu, tetapi kesepian. Jadi di sini yang saya dapatkan kemudian adalah mungkin ini parameternya atau yang bisa dilihat adalah semakin ingin mencoba ini, itu, dan seterusnya sampai bingung sendiri. Tak ada sandaran maupun arah di dalam hati yang dirasakannya. Jadi di penghujung yang saya dapatkan kesan batinnya bahwa kembali apakah diri sudah siap atau kuat terhadap untuk yang tadi tidak dapat terpengaruh ke arah yang salah. Inilah pentingnya untuk menyeimbangkan pencapaian keduniawian dengan pencapaian spiritual yang pepatah pada umumnya, atau mendekatkan diri pada lingkungan kalyana mitra bajik yang memiliki track, arah yang jelas dan mapan yang ingin dituju. Jadi bukan salah pada kekayaan materinya, tetapi pada terutama sikap batin. Memakai fenomena yang dikatakan kehayalan tersebut untuk
apakah dapat kembali pada kesejatiannya. Dan dikatakan Sang Ren, Hyang Buddha mengingatkan senantiasa mengenai kemelekatan. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah melepas, bertahan, bertahan kepada ajaran yang diturunkan untuk berlatih melepas kemelekatan dan ketidaktahuan yang akibat dari terlena oleh delusi, ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Itu Sicie Sisyong Kangen Taja. Kak Rosi Secie atas sharingnya ya. Banyak sekali inti yang Secie sharing ya. Jadi yang saya tangkap pertama adalah motivasi ya. Jadi kita seperti setiap harinya memasukkan makanan yang kita makan ya, itu makanan yang ke pikiran kita, ke batin kita ya. Baik yang baik maupun yang tidak baik ya. Jadi apapun yang kita masukkan ya itu berdampak kepada badan kita, berdampak kepada pikiran dan pertumbuhan kebijaksanaan kita. Jadi kita harus memilih ya 24 jam yang kita punya, apa sih yang mau kita masukin ke badan kita, informasi apa sih yang mau kita terima ya, supaya terakhirnya kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Ya, jadi kita butuh pilah-pilah ya, dan pastinya Master mengingatkan kita untuk 24 jam ya. Kapan saja sebenarnya kita punya kesempatan mendengarkan Dharma. Jadi kita harus banyak memilih hal-hal yang baik bagi kita. Ya, Kak En Secie. Selanjutnya saya persilakan Yohanes Sesiong. Kak En, Halo, Nelly Sesi. pagi. Bicara tentang alkohol dan minuman keras ya tadi ya sebentar ya. Kalau nggak salah di poin berapa ya? Aduh, ini menarik ini. Nggak apa-apa ya. Poin kedua ya. Poin Ya. kedua cukup menarik ini. Mabuk dan dalam meminum minuman keras. Ya, sebelumnya kanan sarang kaisa dan kanan sesung seceng. Nah, sebelumnya saya ingin sharing tentang ya bagaimana cara menganalisa suatu ajaran seperti itu. Mungkin cara saya itu 5W1H ini mungkin cara menurut saya dan ya bisa dipakai ya. Nah, oke. Dari poin nomor 2, mabuk dalam minuman keras. Nah, minuman keras itu kita analisa. Apa sih minuman yang bikin keras? Ya, jawabannya itu adalah senyawa alkohol. Di mana senyawa alkohol ini adalah senyawa yang bikin kita mabuk. Ya, itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah diteliti ya, seperti itu. Ya, jadi ya wajar, makanya dalam sila seci itu dibuat tidak meminum minuman beralkohol. Ya, contohnya whisky, contohnya apa? Karena takut kita mabuk sehingga kehilangan kesadaran. Tidak meminum alkohol, apalagi ya? Sama mengunyah-ngunyah pinang ya. Ya, tidak meminum minuman beralkohol dan mengunyah buah pinang kalau nggak salah sila kelima. Sorry, lupa urutan sila, tapi tahu. Sorry. Ya. Nah, oke, kita bahas yang alkohol. Nah, tidak meminum. Yang saya akan jelasin itu adalah senyawa alkohol. Alkohol itu senyawanya banyak sekali. Dan umumnya yang alkohol yang kebetulan kebanyakan alkohol itu senyawa kimianya itu kan banyak sekali. Umumnya itu beracun, ya beracun kalau cek di Google ya. Tapi hanya satu senyawa yang bisa dikonsumsi, senyawa itu yang bisa dikonsumsi itu etanol. Makanya tuh kalau orang minum wine, orang minum apa itu pakainya adalah alkohol tipe etanol, karbonnya 2, kayak gitu. Tapi ini ceritanya panjang, ya. Yang saya akan bahas itu adalah etanolnya. Di mana meminum dan memakai itu berguna. Apa ya? Itu pengertiannya beda. Ya, seperti yang kemarin saya sharekan, memang benar. Etanol yang kita minum itu bisa memabukkan. Tapi juga bukan berarti kita langsung menghindari sepenuhnya dengan kata alkohol.
Kenapa? Karena kadang-kadang mau nggak mau kita butuh yang namanya alkohol. Tapi alkohol itu tidak untuk diminum, tapi dipakai. Ada penggunaannya nggak? Jawabannya ada sekali dan very helpful, terutama saya yang kuliah di mikrobiologi ITB. Kesebut, kesebut, kesebut institusi yang sudahlah, ya sudahlah. Kuliah di mikrobiologi kan ada praktikum. Praktikumnya miara bakteri, miara ragi, miara jamur. Sehari-hari mainannya adalah alkohol. Di mana? Di mana semprot, semprot, semprot. Tidak bisa ikut buku manual dari luar negeri. Kalau buku manual dari luar negeri itu kerja aseptisnya sama buku manual yang di Indonesia itu beda. Kenapa? Karena faktornya, kalau yang di luar negeri, di negara tropis, itu aneka ragam bakteri sama mikroba itu dikit. Kalau di sini daerah tropis, wah banyak. Jadi kerja aseptisnya harus 2 kali lipat. Jadi dikit-dikit semprot, dikit-dikit semprot, dikit-dikit semprot. Semprot ke udara, semprot ke tanah, ke tangan, semprot ke mana, semprot alkohol 70%. Bayangkan, alkoholnya 70%. Di mana ada semprotan, di situ ada uang. Dari situlah pelatihan diri saya waktu kuliah itu terjadi. Saya nggak minum, tapi saya cium dan beberapa orang meler, 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 meler alias mabuk. Mau nggak mau kita juga tetap harus sadar. Melanggar sila nggak? Jawabannya enggak lah. Ya, tolong ya jangan dihujat tuh melanggar sila ya. Kalau dihujat melanggar sila apa? Aduh, nanti kuliahnya nggak selesai-selesai. Kalau kuliahnya nggak selesai-selesai, kasihan mamahnya yang udah bayarin. Seperti itu. Itu baru mikrobiologi, apalagi kedokteran, ataupun farmasi. Pasti itu ada mata pelajaran mikrobiologi, mainannya mungkin seperti itu. Pasti bersentuhan dengan alkohol, seperti itu. Atau alkohol yang kalau mungkin kita cium, mungkin kita mabuk. Tapi mabuk yang secara nggak sengaja. Mabuk yang nggak sengaja, mau nggak mau batin kita yang harus kita lawan. Supaya tetap sadar pada saat kita bekerja maupun praktikum. Seperti itulah ya pengertiannya ya. Jadi memang tidak boleh minum alkohol, ya itu memang sudah jelas tertulis dalam sila suci. Akan tetapi kalau menggunakan dan tiba-tiba uap itu tiba-tiba kita mabuk, itu berarti kan nggak sengaja. Ya kita cek lagi intensinya. Intensinya itu kan juga namanya juga pekerjaan. Kayak praktikum mikrobiologi ya wajib lah. Kalau nggak ada kontaminasi, ada praktikum nggak selesai-selesai. Kalau nggak ada skripsi, ada kontaminasi, skripsi nggak selesai-selesai, nggak lulus kan repot urusannya. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi intinya, ya saya cuma bicara ya, nggak hanya alkohol juga ada banyak macam-macam tuh pada dasarnya itu adalah netral dan alkohol itu adalah salah satu bukti bahwa ya bisa dipakai kalau kita menggunakannya dengan bijak. Salah satunya itu adalah praktikum tadi, seperti itulah kira-kira atau penelitian seperti itu kalau di mikrobiologi. Kayak gitu kira-kira ya. Sekian dari saya soal tentang serba-serbi alkohol. Kalau misalkan ada pengalaman yang sama, mungkin teman-teman farmasi yang pernah kuliah farmasi atau kedokteran yang punya pengalaman yang sama, tolong komentar ya. Seperti itu. Itu pengalaman saya. Karena ya, salam kebijaksanaan. Yohanes Sesiong, ya, jadi ada sisi positif daripada alkohol ya, di mana saat COVID kita berebut alkohol ya untuk bisa disemprotkan ke badan kita ya. Jadi kalau sesuatu hal dipakai di tempat baik itu juga ada baiknya ya Sesiong. Kak En. Selanjutnya saya persilakan Hok Lai Sesiong, Kak En. Ya, selamat pagi Sece Nelly. Salam sehat selalu ya buat sesiung-seci semuanya juga. Salam sehat selalu, kan ensang dan kaise. Jadi memang cerita-cerita tentang mabuk ya. Ini kita manusia ini mudah sekali mabuk, mudah mabuknya. Jadi memang juga tadi benar bahwa alkohol itu adalah sesuatu yang netral. Bagaimana cara manusia
menggunakannya. Itulah yang membuatnya jadi berbeda. Kalau digunakan jadi hand sanitizer ya baik, bermanfaat, mencuci, mensteril barang-barang baksos ya bermanfaat. Diminum ya tentu bisa jadi mabuk. Sama juga seperti pisau ya. Itu kan barang yang netral tetapi bisa buat potong sayur, potong kentang, potong timun. Jadi bisa potong tangan, potong orang juga bisa kan. Jadi bergantung bagaimana menggunakannya. Karena itulah kita belajar menjadi lebih bijaksana agar kita mampu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan bijaksana, sesuai dengan apa namanya eh, ajaran, sesuai dengan hukum negara, hukum agama, hukum ajaran apapun juga ya. Jadi ya saya hanya sharing aja mengenai mabuk ini. Jadi saya bukan mau menceramahi atau apa, tetapi saya memang mengamati dan mengalami mabuk-mabuk ini ya. Jadi saya udah mengalami banyak mabuknya. Jadi ada mabuk, ada beberapa. Kalau menurut saya itu ada satu mabuk kekayaan, dua mabuk ketenaran, ketiga mabuk kemenangan, ya keempat mabuk kenikmatan. Ah, tadi Jonas bilang ada mabuk kebijaksanaan. Nah, itu juga bisa mabuk ya. Kenapa? Terlalu apa? Terlalu overdosis ya. Jadi belum bijaksana, udah merasa dirinya bijaksana. Itu namanya mabuk kebijaksanaan ya. Jadi selalu kepengen tampil, kepengen dianggap bijaksana terus gitu ya. Dari setiap kali ngomong sama orang keluarlah kata-kata bijaksananya. Padahal dirinya sendiri mungkin belum bisa mempraktekannya. Nah ini, jadi kata-kata bijaksana diucapkan oleh orang yang tidak bijaksana ya susah susah bisa diterima nantinya ya. Maka itu kita harus belajar bertahap, berproses, jangan sampai mabuk. Kekayaan bagus. Siapa yang nggak bilang? Siapa yang nggak mau kaya? Semua kaya. Tapi kalau mabuk kekayaan kan ini repot. Ya kepengen kaya, saking kepengen kayanya, apa juga dilahap, apa juga ditelen, apa juga disikat, apa juga dihajar gitu kan. Nah ini, jadi jadilah nanti orang-orang yang seperti apa, yang kasus-kasus di tambang gitu kan sekarang ya. Jadi ada lagi kasus-kasus yang lain lagi kan, banyaklah kasus-kasus di perpajakan, orang-orang pajak ya, yang baru kebongkar setelah ada peristiwa ini, peristiwa itu di kepolisian dan macam-macam. Karena orang-orang ini mabuk kekayaan, menganggap bahwa kekayaan itu sesuatu yang begitu akan mendatangkan apa? Ya ketenaran, ya mendatangkan ketenaran, bisa mendatangkan kenikmatan, kemenangan. Itu semuanya adalah dasar-dasarnya adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan untuk menjadi kaya yang berlebihan. Jadi kaya itu bukan untuk hal yang bermanfaat, hanya untuk pesta pora, untuk hura-hura, agar bisa naik pesawat bisnis kelas, agar bisa tinggal di hotel berbintang 7, agar bisa melihat seluruh dunia, pelosok dunia, ya, semuanya, agar bisa menikmati makanan-makanan yang paling mahal, tempat tinggal yang paling mahal, baju paling mahal, tas paling mahal, semua mau yang paling mahal. Dan ini mengandung kemenangan. Apa kemenangannya? Saya lebih baik dari orang. Saya punya lebih, nggak ada yang punya. Wah, saya punya nggak ada yang punya. Oh itu kemenangan luar biasa ya. Jadi maka itu banyak orang berburu-buru barang antik yang orang lain nggak punya, dia punya dijogrogin sendiri di depan rumahnya. Mobil tahun 1800 sekian, yang jalan dia udah nggak bisa jalan, cuman dipajang untuk sepatu prestis. Prestis bahwa saya memiliki yang orang lain tidak punya. Ini kemenangan. Nah, ini namanya mabuk kemenangan juga kalau berdasarkan secara pandangan ajaran Buddhis yang kita mau mensucikan hati dan pikiran. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita kepengen menjadi lebih jernih. Tapi kalau di dalam keduniaan ini, duniawi, saya koleksi barang antik loh, ini kan wah sesuatu yang ini loh, bagus. Iya betul, memang koleksi jadi itu. Maksudnya dari koleksi itu apa? Membanggakan, suatu kebanggaan. Nah, kalau suatu kebanggaan, suatu prestasi ini adalah ego,
kalau kita belajar spiritual, ini adalah ego. Kebanggaan itu adalah semu. Nah, jadi nggak boleh bangga, boleh-boleh aja. Kalau kamu mau membanggakan rumah kamu, membanggakan mobil kamu, membanggakan alat kitchen kamu, membanggakan sepatu kamu, boleh-boleh, boleh silahkan aja ya. Jadi kalau itu memang kamu merasa senang, tapi kamu harus ngerti juga bahwa itu adalah semu, bahwa segala sesuatu itu tidak kekal adanya. Nah ini mengerti bahwa segala satu saat yang kamu banggakan itu nggak ada apa-apanya, nggak jadi apa-apa, ya itu hanya kebanggaan, tidak ada manfaat untuk orang-orang banyak. Nah itu loh. Jadi kalau saya bangga dengan lukisan antik saya yang sudah 200 tahun yang lalu, lukisan dari katakanlah Monet gitu ya, ada namanya Monet ya, pelukis itu apa namanya, pelukis-pelukis zaman dulu lah ya. Aduh, saya namanya mendadak nggak bisa ingat, tapi banyak sekali ya. Karena saya senang lukisan juga. Nah, tapi kebanggaan itu saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman, kepada orang-orang bahwa saya memiliki sesuatu yang bagus, yang hebat. Ini Rembrandt loh ya. Ini lukisan Rembrandt. Rembrandt itu berapa duit? Oh, ini Van Gogh loh. Van Gogh itu berapa duit gitu ya. Wah, ini mahal-mahal sekali. Tapi kalau saya nggak panggil teman, nggak panggil orang datang lihat, saya sendirian lihat, saya lama-lama bosen juga. Nggak ada artinya itu lukisan buat saya. Saya mesti panggil orang. Datang dong sini. Yuk, datang sini ngopi-ngopi. Ah, udah datang. Yuk lihat lukisan saya yuk sini. Nah, ini Rembrandt loh, ini Picasso loh, ya. Ini Van Gogh loh, ini Hofker loh, ini Avandi loh. Nah, gitu ya. Ini apa namanya? Siapa tuh? Susin Setiadikara. Wah, itu banyak sekali lukisan. Jadi saya mau membangga-banggakan itu. Nah, apakah itu bermanfaat buat masyarakat luas? Kalau kita belajar di ajaran nama master kan celiliran, memanfaatkan diri sendiri juga manfaat buat orang lain, manfaat buat orang lain. Jadi saya hanya berbagi kesenangan katanya, berbagi kegembiraan melihat lukisan-lukisan lama, semu. Saya bilang itu cuma segitu aja, nggak ada artinya, ya nggak ada artinya karena lukisan itu tidak jadi apa-apa. Bahkan apa namanya, kegilaan-kegilaan, kemabukan-kemabukan ini sudah begitu mendunia sekarang ini melalui TikTok, melalui YouTube, flexing membanggakan apa miliknya, ya. Jadi bangga dengan semua miliknya, apa yang dia punya, apa yang dia sudah dapatkan, dia bangga. Semua di ini itu menjadikan suatu prestis. Inilah dia yang mabok. Jadi mabok itu bukan mabok cuma alkohol doang aja. Mabok kaya, udah mabok kaya, mabok ketenaran, menjadi tenar, menjadi tersohor ya. Oh, nama saya Hok Lai Lim. Saya punya apa namanya, Hok Lai Lim punya koleksi tas. Oh, tas lambang H. Wah, lambang H satu gudang. Widih, keren. Kan gitu ya. Karena udah beli, taruh di gudang aja, nggak ada yang lihat, saya videoin, saya bagi kemana-mana. Supaya apa? Supaya orang tahu, Hok Lai Lim terkenal, punya banyak ini. Sepatunya 3 gudang. Wah, banyak, semua banyak ya. Supaya orang semuanya melihat dan menjadi hebat. Nah ini flexing. Jadi ada yang flexing benda-benda ini, benda-benda itu. Ada yang flexing juga mengenai dia, wah pergi ke panti jompo, pergi ke mana, ya pergi ke tempat bencana, bawa di 3 bal apa, karung pakaian dan lain-lain atau makanan ya, 1 mobil sedannya ke sono, lalu bagi, lalu foto-foto, oh kita sudah berbagi di sini, membawa ini ya, cuman segitu doang, pulang. Niatnya hanya ingin memfoto-foto dirinya ketika berbagi. Flexing. Itu flexing lagi. Ya, jadi bukan betul-betul niat mau membantu orang. Kesian sih, memang ada dasarnya sih ada niat membantu. Kesian lu sono. Oh, kita bagi yuk. Terus kita bagi, kita nanti foto-foto di sono ya. Wow, biar teman-teman semua kalau perlu satu dunia tahu bahwa kita adalah orang baik. Nah, ini juga flexing, ini juga mabuk kebaikan.
Jadi mabuk kebakaran banyak. Manusia tuh mabuknya banyak sekali. Karena kalau kita tidak aware, kita tidak waspada, kita tidak mindful, kita tidak yongsin, akhirnya kita mudah sekali terbawa ke dalam kemabukan tadi. Mabuk kenikmatan, nikmat makan, tidur, ya, mau makan tempat yang paling enak, ya, minum kopi baka, katanya kopi baka yang harganya bisa 2.000 ringgit per gelasnya, per cangkirnya. Ini kan ini ya sama sekali benar-benar di luar nalar sudah ya. Itu sudah betul-betul kopi, ada kopi yang sampai jutaan begitu ya. Kita dengar kopi luwak aja yang gitu mahal, saya rasanya aduh ya kok orang-orang ini bodoh banget, tai luwak dikeringin, dipanggang, dijadikan kopi, terus mau diminum dengan harga yang sekian mahal. Nikmat katanya. Asal ada orang-orang top, orang terkenal mengatakan ini nikmat, ini bagus, maka nikmatlah itu, baguslah itu menurut orang-orang semuanya. Padahal itu relatif ya. Jadi karena kita merasa kalau orang terkenal, orang hebat, orang kaya, orang famous begitu bilang katanya apa tuh namanya kita bilang tomat bisa membuat awet muda, semua orang makan tomat besok ya. Semua tomat di pasar diborong orang karena percaya. Giliran Jangka Wijaya teriak-teriak sana sini katanya alkalikoanya ini begitu bagus. Masih orang yang bener loh Johannes, lu jangan ngomong aja, nggak mungkin lah kayak begitu. Nah, beda ya, beda orang ya, ucapannya menjadi beda. Saya pernah mendengar kata begini, kalau orang yang terkenal ketika dia mohon maaf ya, kentutnya pun wangi. Ketika orang yang tidak terkenal, miskin, susah, dia memakai parfumnya itu bau. Ya, jadi bedanya lah, manusia sekarang begitu maboknya ya, begitu maboknya sehingga selalu melihat yang kasat matanya, yang terlihat. Mereka tidak melihat yang tidak terlihat di balik itunya. Nah, itu. Seperti kalau kita melihat itu ya, kalau master itu mengajarkan kita melihat. Melihat itu bukan hanya melihat yang kasat mata, tapi melihat yang biasa tidak kita lihat, yaitu sebab-sebabnya. Penderitaan, kita mau melihat sebab-sebabnya. Kita mau melihat ada jalan-jalannya untuk melenyapkan penderitaan. Cian ku zifu itu bukan cuma cian melihat aja, banyak orang susah ya, kesian, ya udah cukup. Bukan demikian. Itu baru penglihatan yang biasa. Kalau kita itu kan belajar sampai bahkan bisa melihat dengan telinga, gitu ya. Karena apa? Karena melihatnya dengan tanda kutip, melihatnya dengan mata hati. Nah ini. Jadi kalau kita belajar begitu, ya semua semakin menjadi bijaksana. Nah, jadi jangan mabok bijaksana. Kalau mabok bijaksana itu baru baca 2-3 kata perenungan, lalu tiap hari blast kata perenungan, tetapi tidak mengerti artinya. Nah ini mabok. Mabok juga namanya. Mabok. Saya bilang begitu mabok. Karena master mengajar kata siu. Apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, kita renungkan kebenarannya, kita renungkan manfaat-manfaatnya, kita praktekkan. Kalau di 37 faktor ya, di dalam 7 faktor pencerahan, kalau di dalam buku 37 faktor itu analisis ajaran itu udah yang paling pertama. Analisis ajaran. Jadi kita harus menganalisis ya, kemampuan analisis ajaran ini bukan cuma menganalisa ajaran-ajaran aja, bukan, menganalisa lingkungan kita, menganalisa penderitaan itu apa sih, kita menganalisa batin kita, hati kita. Hati saya kok hari ini kok bete banget, kenapa saya bisa bete, nah kan gitu ya. Kalau kita lagi senang banget, kenapa kok hari ini kok senang banget, dari tadi pagi saya bersiul-siul menyanyi-nyanyi ya. Kenapa nyanyi-nyanyi let it be ya kenapa gitu kan, ada sebab-sebabnya demikian. Nah ini namanya menganalisa. Jadi ketika kita belajar Jian Ku Zifu, kita melihat penderitaan, kita menganalisa. Lalu kalau kita dengar katanya keinginan, nafsu keinginan atau tanha atau loba gitu ya. Nah itu kita menganalisa ada berapa banyak keinginan kita. Saya punya begitu banyak keinginan.
dan keinginan untuk menjadi kaya, pasti pernah ada dong, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Dan lama-lama karena nggak kaya-kaya juga gitu ya, akhirnya keinginan itu sudah berubah. Nah, kemudian keinginan menjadi orang baik. Nanti kemudian ketika belajar, kita akan menemukan bahwa tidak cukup hanya menjadi orang baik, tetapi Master bilang kita harus baik-baik jadi orang. Nah, ini yang belum dicapai lagi ya, baik-baik jadi orang ini nggak gampang. Karena baik-baik jadi orang itu berarti cara berpikirnya baik, cara berucapnya baik, cara perbuatannya baik. Kalau hanya jadi orang baik, berdana aja udah jadi orang baik. Ya, melakukan apa, ikut bakso sekali, udah jadi orang baik. Kemarin saya ikut bakso tuh, jadi orang baik kan itu kan, udah jadi orang baik. Tapi kalau baik-baik jadi orang, kita selalu siap mendukung teman-teman, siap mendukung lingkungan. Ketika diminta melakukan ini, melakukan itu, kita siap untuk meringankan tangan, berbagi bersama, tidak mulutnya dijaga, tidak membuat kata-kata yang bisa melukai orang. Nah, ini baik-baik jadi orang. Kalau kita baik-baik jadi orang, yakin tidak akan mabuk lagi. Yakin nggak akan mabuk lagi. Jadi harumnya apa itu XO itu tidak akan membuat kita terprovokasi. Ya, harumnya apa parfum dari Channel Number 5 itu tidak akan membuat kita terganggu lagi. Ya, jadi semuanya sama ya, semuanya sama. Jadi mau itu duren montong, duren musangking, duren bawor, duren medan, ya duren aja lah udah gitu ya. Jangan cari-cari sampai jadi nanti mabuk duren lagi kan gitu. Pokoknya ya apa adanya aja. Apa adanya aja. Jadi tadi saya pernah katakan satu lagu, let it be. Let it be, biarlah apa yang terjadi itu terjadilah kan gitu. Jadi apa yang kita hadapi, yang kita dapat temukan, ya itulah bagian dari kehidupan kita. Yang tidak dapat nggak usah dirisaukan. Dengan demikian tidak ada lagi keinginan-keinginan yang membuat kita risau. Kalau keinginan-keinginan itu terus bercokol di pikiran kita, kenapa saya nggak dapat ini, kenapa kok saya nggak seganteng dia, kenapa sepatu saya kok nggak sebagus dia, kenapa mobil saya nggak sebagus dia, tiap hari kita risau. Ya, sedangkan kita belajar agar tiap hari bisa mengikis kerisauan. Tapi keinginan yang terus kita pegangin, ya bahkan dikembangin, itu akan membuat risau. Kenapa anak saya nggak sebaik anak orang, kenapa anak orang kok bisa dapat kerjaan yang begitu bagus, ya perusahaan yang bagus, bisa cucai itu apa, jalan bisnis, perjalanan bisnis kata Sesiung apa namanya, Jangka Wijaya, pakai apa naik pesawat terbang. Ada anak-anak yang begitu bahagianya, mereka menurut saya gitu bahagianya itu begitu dia ditugaskan kemana-mana, naik bisnis, hotelnya bagus, kok anak saya nggak begitu ya. Nah, risau gitu ya. Orang-orang cucu-cucunya kok pinter-pinter ya, udah masuk di TikTok, wah bisa ngomong begini ngomong gitu, cucu saya kok masih belajar ngomong, belum bisa ngomong. Nah, risau ya. Inilah kerisauan-kerisauan begini. Jadi kalau kita melihat di sekeliling kita ada begitu banyak orang di sana yang anak baru udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya belum bisa bicara, belum bisa jalan, makan masih pakai NGT. Nah, barulah kita mulai bisa cien kucefu. Ya, begitu kita melihat langsung, bukan cuma mendengar, melihat langsung, merasakan langsung, melihat apa air mata si ibu yang mengisahkan apa kesedihannya. Nah, barulah kita betul-betul melihat. Nah, bukan sekedar melihat. Ya, melihat bukan sekedar melihat. Melihat di sini tentunya dengan pemahaman-pemahaman, pengertian, merasakan, empati yang muncul. Nah, kalau kita cuma sekedar melihat, kita tidak akan benar-benar melihat. Oke, demikian. Jadi supaya kita tidak mabok, ya kita harus lebih banyak lagi melihat, ya lebih banyak lagi melihat agar kita menjadi tidak mabok. Ya, bahwa di sana ada orang boro-boro mau pakai sepatu bagus ya, oh beli sendal aja masalah, boro-boro mau makan makanan yang enak-enak ya, mau makan 1 hari 2 kali saja. Kemarin saya baru survive, ya. Dia makan 1 hari cuma 5.000 perak.
Saya bingung dong. Kenapa kok makannya kamu satu hari 5.000 perak? Iya, beras saya kan dapat dari bansos. Beras bansos saya masak. Sayurnya, lauknya, saya pergi ke warteg, saya beli 5.000. Itu bisa saya makan buat pagi dan sore. Hah? 5.000? Sayur di warteg? Iya. Sayur apa? Orek tempe. Kalau enggak ya sayuran yang ada aja. Sekasihnya. Saya beli 5.000. Saya bagi buat makan pagi ini dan buat makan sore. Nasinya aja saya banyakin. Nah, coba kalau kita pergi makan yang satu meja kita makan 5 juta. Apalagi 50 juta. Kita teringat yang makan 5.000. Aduh, rasanya kok boros banget ya gitu ya. Kok rasanya kok saya nggak punya empati ya sama mereka ya. Nah, saya kalau ingat begitu, kita mau pakai baju yang satu baju 20 juta, 30 juta, melihat orang bahkan untuk beli baju 50.000 aja jadi masalah. Sebetulnya kita tuh sudah begitu sangat memanjakan diri kita. Mabok namanya. Kalau saya bilang lagi ini mabok. Ya, jadi sesi semuanya marilah kita sadar, jangan terus-terusan membiarkan diri kita mabuk. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu, salam sadar ya. Salam kebijaksanaan kata Sisyung Johannes Angka Wijaya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang baik, yang kurang bisa diterima. Saya mohon maaf. Namanya juga lagi belajar ya. Saya lagi belajar, saya belajar. Mohon maaf. Dan semuanya cukup aja, Hui Swangshu. Hotline Sesiong ya, jadi memberikan pandangan kepada kita lagi, walaupun tidak minum alkohol juga bisa mabuk ya. Sesuatu yang berlebihan akan membuat kita jadi mabuk. Jadi mabuknya itu dengan versi yang lebih luas lagi kan. Selanjutnya Yohanes Sesiong. Tanya dong. Berarti saya mau tanya. Ya, tadi udah diomongin oleh Nelly Sece ya. Alkohol itu memang memabukkan. Tapi yang lain-lain itu juga bisa memabukkan. Bahkan Dharma aja pun bisa mabuk ya. Dharma ya, saya ngomongnya mabuk Dharma. Ya, ngomongnya mabuk Dharma, mabuk motivasi. Bahkan lihat cewek cantik, yang kayak usia saya lihat cewek cantik, suka, juga kadang bisa mabuk. Namanya mabuk cinta. Ya. Nah, oke. Berarti faktor yang mau saya tanyakan, faktor yang paling berkontribusi yang membuat kita mabuk itu objeknya atau kesadaran kita yang kurang? Itu sih pertanyaan saya sih kira-kira ya. Kalau misalkan memang kesadaran kita, kenapa ya kalau dibuat sila tidak meminum minuman beralkohol? Kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan saya. Oke, Kak En Sesiong atas pertanyaannya ya, Kak En. Selanjutnya saya persilakan Piviliang Secie sebelum kita kuis dulu ya, dan sebelum menjawab mungkin pertanyaan daripada Johannes Sesiong. Silakan Piviliang Secie. Jadi dalam ceramah Master, air jernih dapat memantulkan cahaya bulan. Karena makhluk awong ini terus diliputi noda batin, sehingga tidak mampu merasa tenang. Tapi dengan hati tenang, pikiran menjadi terang jernih. Air tenang tidak beriak, tidak bergejolak, akibat noda dan kegelapan batin. Jadi dengan memantulkan kejernihan, segala hal akan terlihat dengan jelas. Kita harus bertobat atas pelanggaran di masa lampau dan juga telah menyalahi disiplin moral sehingga timbul kegelapan batin dan tidak memiliki kebijaksanaan. Karena kebodohanlah timbul ketamakan akan kecantikan dan nafsu sesaat, membawa ketidakharmonisan di dalam keluarga dengan mengoreksi diri. Dan juga jika dalam pekerjaan kita memiliki keahlian, kita harus juga belajar untuk meningkatkan keahlian ini.
Jika kita tidak memiliki kelebihan, sulit untuk bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan tidak memiliki kebijaksanaan karena kegelapan batin, sehingga pelanggaran terjadi dan menyalahi disiplin moral bersama mereka yang gelap batin, sehingga mencelakai makhluk lain. Jika kita selalu berada dalam ketenangan, melihat segala hal dengan jernih, dan jika batin kita selalu diliputi kekacauan dan juga kegelapan, kita tidak mengetahui cerahnya harapan di hadapan kita dan telah menutupi cahaya mentari ini. Jika kebijaksanaan semua orang dapat terbuka, segala hal dapat menjadi lancar. Pada dasarnya dalam batin terkandung kearifan seterang mentari, tidak tertutup oleh awan gelap. Dengan terjadinya pelanggaran, berbuat hal yang bertentangan dengan kebenaran dan tidak sesuai tata susila, dan juga tidak mematuhi peraturan, menyalahi disiplin moral, dan tidak mau melepas kemelekatan ini, tenggelam dalam ketamakan. Demi kepuasan mulut sesaat pun, mereka membunuh banyak makhluk hidup. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Vivi dan Suci atas sharingnya. Cảm ơn Sư Suci. Sebelum kita lanjut sharing, kita akan kuis dulu ya. Silakan nanti Sư Suci partisipasi dengan mengisi jawabannya di chat room. Oke, seperti biasa ya. Jadi kita nomor soal dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Oke, pertanyaan nomor 1. Mengapa sepasang suami istri dalam cerita tersebut melakukan ancaman terhadap para tunawisma? A. Karena mereka ingin membantu para tunawisma. B. Karena mereka tidak memiliki niat untuk bertobat. C. Karena mereka kehilangan pekerjaan dan merasa putus asa. D. Karena mereka ingin memperoleh uang dari para tunawisma. Dan E. Karena mereka gelap batin dan kurang arif. Silakan, Suci. Oke, kita lihat jawabannya. Karena mereka kehilangan pekerjaannya dan merasa putus asa. Yang kedua, mengapa orang-orang dalam cerita tersebut melakukan mogok massal? A. Karena mereka merasa tidak puas dengan upah dan kondisi kerja. B. Karena mereka tidak memiliki kebijaksanaan. C. Karena mereka ingin menciptakan ketenangan dalam masyarakat. D. Karena mereka ingin menunjukkan cinta kasih kepada sesama. Dan E. Karena mereka gelap batin dan kurang arif. Oke, kita lihat jawabannya. Karena mereka merasa tidak puas dan dengan upah dan kondisi kerja ya. Oke, yang ketiga. Apa yang terjadi pada kehidupan seseorang
jika batinnya diliputi oleh kegelapan? A. Mereka akan selalu merasa bahagia. B. Mereka akan sulit menemukan pekerjaan. C. Mereka akan sering merasa kesepian. D. Mereka akan sulit melihat jalan keluar dari masalah. Dan E. Mereka akan sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral. Agak pusing. Oke, kita lihat jawabannya. D. Mereka akan sulit melihat jalan keluar dari masalah ya. Oke, dan keempat. Apa yang terjadi jika seseorang tidak menghormati dan mencintai makhluk hidup lainnya? A. Mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. B. Mereka akan sulit meraih kesuksesan dalam kehidupan. C. Mereka akan sering melakukan pelanggaran dan dosa. D. Mereka akan sering merasa kesepian. E. Mereka akan cenderung egois dan tidak peduli terhadap orang lain. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, mereka akan cenderung egois ya dan tidak peduli terhadap orang lain. Yang kelima, menurut teks ini, apa akibat dari perbuatan manusia yang tidak bijaksana? A. Mencelakai makhluk lain dan membawa karma buruk. B. Mengalami penderitaan dan kesulitan di kehidupan mendatang. C. Terbelenggu oleh pelanggaran di masa lampau dan kejahatan di masa kini. D. Kehidupan yang penuh dengan kegelapan batin dan penderitaan. E. Tidak dapat menggapai kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Oke, kita lihat jawabannya. B. Mengalami penderitaan dan kesulitan di kehidupan mendatang. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika seseorang menyadari kesalahannya dan bertobat dengan tulus? A. Karma buruknya akan semakin bertambah. B. Hidupnya akan dipenuhi dengan penderitaan. C. Kesalahan masa lalu akan langsung terhapus. D. Kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik. Dan E. Ia akan dijauhkan dari masyarakat. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, kehidupannya akan jauh menjadi lebih baik ya. Sejong Sejakan atas partisipasinya. Ya, jadi sambil kita menunggu untuk pengumuman pemenang ya. Sejong silakan lanjut sharing ya. Dan tadi Johannes Sejong ada tanya ya. Oke, ini pengumuman udah keluar. Selamat kepada Yeni Lukita Sece dari Medan. Selamat kepada Mina Sece dari Medan. Selamat kepada Media Sece dari Barat 2. Selamat kepada Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2. Yang kelima tidak ada pemenang. Dan yang keenam adalah selamat kepada Herianto Sesyong dari Medan. Ya.
Oke, silakan Sejong Sejie jika bisa sharing yang ada di list pemenang ya. Dan tadi ada pertanyaan dari Yohanes Sejong ya. Faktor yang membuat kita mabuk itu yang apa yang membuat kita mabuk ya? Apakah objeknya atau sebenarnya dari kita sendiri? Ada faktor lain nggak ya? Silakan. Tadi Yohanes Sejong juga ada respon ya bahwa subjeknya yang penting ya. Oke, Sesiong Sejie. Jadi hari ini kita dari sharing Sesiong Sejie ya, mengatakan bahwa sebenarnya mabuk itu banyak sekali versinya ya. Kadang kita mabuk perhatian ya. Kalau kita post sesuatu, kita ingin melihat bahwa sebenarnya apakah niat kita cuma mau melihat orang lain itu karena mereka menerima atau respon terhadap apa hal-hal yang kita sharing apakah mungkin berdampak positif sehingga orang suka ya cuma survei atau sebenarnya kita itu mabuk bahwa kalau tidak ada like itu kita juga menjadi suatu kegelisahan ya, timbul kerisauan bagi kita. Ya, jadi sebenarnya mabuk itu banyak versi ya, tidak tentu harus mengkonsumsi alkohol. Ya, oke, tetapi banyak mabuk yang bisa tadi ya sesuatu yang berlebihan itu akan membuat kita mabuk. Jadi kita harus menjaga hati kita ya di mana harus selalu tentram ya, harus selalu damai, tenang ya. Seperti tadi pagi Sefu ya di Cingse juga sharing bahwa setiap kali ada getaran hati kita itu akan timbul kerisauan ya. Bagaimana sih mereka yang ada di sana yang mungkin kondisi lingkungan yang membuat ketenangan itu bisa terganggu ya dan bagaimana kita menjaga ketenangan hati di dalam pergerakan ya pergerakan seperti mungkin gempa di sana ya bagaimana menjaga supaya tidak takut ya oke bagaimana supaya menjaga bahwa tetap tenang bisa menyelamatkan diri dan juga bisa mungkin membantu orang lain ya dan Sefu juga katakan jangan hanya dia mungkin awalnya mungkin info aja ya lupa bahwa dia harus melarikan diri untuk keluar dari ruangan. Jadi kita juga harus sadar bahwa kadang saatnya mungkin kita bisa duduk tenang di info tapi ada saatnya juga kita harus melakukan tindakan yang lain ya. Oke. Yang Sejie silakan. Weni Sejie silakan. Pagi Sejie, Lagi.感恩圣人开示，感恩师兄师姐semuanya. Saya izin belajar sharing lagi soal alkohol ya. Dulu ya saya sangat kangen dilahirkan ke dunia ini, sangat kan pada kedua orang tua saya. Tapi ya itu kita mungkin ya karena orang dulu belum ada seperti sekarang ini ada telepon Android yang bisa mencari banyak info. Mereka antara tahu yang benar dan salah juga kurang mengerti atau mungkin pemahaman orang dulu belum seperti kita yang lebih banyak info tentang kesehatan bahwa alkohol itu tidak bagus untuk tubuh kita. Jadi dulu ya orang tua saya juga suka yang minum seperti bir hitam atau pokoknya kayak minuman alkohol luar ya. Karena mereka pemahamnya kan minuman itu bagus, jadi mereka juga suka minum gitu. Memang sih nggak sampai mabuk, tapi minum sedikit-sedikit. Apakah ini benar atau salah, kita juga mungkin nggak gitu jelas juga. Dan itu dulunya mereka juga, dari mereka saya juga kurang tahu dulu jika daging itu tak bagus. Dulu juga pemakan daging, karena kebiasaan-kebiasaan itu kita yang jadi anak kan pasti terikut juga ya Sejak. Tapi ya sangat kangen kita ada di Ceci sampai hari ini, jadi bisa belajar banyak dari master kan Sejak. Weni Sejie atas sharingnya kan En.
Oke, silakan sesiung suci yang lain. Oke, saya pernah dengar ya, sesiung saya, papanya dulu juga suka minum ya sesudah kerja itu mungkin juga udah capek ya dulu orang itu kerja mungkin banyak dengan tenaga, pulang kerja itu udah capek sekali dan mungkin merasa kok minum itu untuk melileks ya untuk membuang mungkin kecapekannya ya. Tapi lama-lama itu jadi terbiasa ya dan minum itu jadinya kadang berlebihan dan mabuk ya. Dan walaupun keluarganya udah susah tapi masih harus menyisihkan uang untuk membeli sesuatu yang seperti orang merokok atau minum ya. Jadi mereka butuh itu untuk bisa membuat besoknya bisa kerja lagi. Ya, dan saya pernah dengar cerita bahwa itu menimbulkan kerisauan di keluarga di mana ada percecokan lah dan lain-lainnya akibat minum ini ya. Jadi ada hal-hal yang tidak baik yang timbul sesudah minum ini ya. Jadi ini adalah yang pernah saya dengar ya sharing dari sesiung saya kepada saya bahwa keluarganya dulu seperti itu ya. Tapi waktu kadang tidak mabuk sebenarnya papanya sangat baik sekali ya. Cuma kadang mabuk itu ya jadinya kehilangan mungkin ya kesadaran gitu ya. Silakan sesiung suci. Belum ada yang mau menjawab pertanyaan daripada Yohanes Sesiong atau ada pertanyaan lain atau pendapat yang lain silakan. Ya. Ratna Suci ya, Ong Ciwe Sesiong, silakan. Ya, selamat pagi Pagi. Neri Suci. Pagi Sesiung Suci. Ya, kan ya Sesiung Suci kan kepada Master yang selalu membimbing kita ya setiap hari ya. Ya, tadi juga kan ya kepada Hopai Sesiung, kepada Jangka Wijaya Sesiung dan Sesiung Suci yang lainnya yang telah sharing ya. Ya, jadi menambah satu wawasan kita ya pada hari ini bahwa sesuatu benda itu bisa berguna atau tidak berguna tergantung kita, terus juga apa tentang kemabukan ya berbagai macam hal itu ya. Ya memang ya Sesiung C ya izin untuk sharing ya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah ya. Jadi memang untuk air jernih ini untuk memantulkan cahaya bulan itu memang tidak mudah ya. Menjadi air yang jernih ini berarti kan batin kita itu jernih ya. Jadi bisa memantulkan bagaikan cermin keagungan ya kalau kita ingat di kesadaran yang ke-8 itu ya kita cermin keagungan berarti batin kita itu bisa memantulkan kondisi-kondisi luar seperti apa adanya dan menyadari seperti apa adanya. Jadi memang di sini kalau dibilang mabok itu memang ya dikatakan kalau di sila itu meminum atau makan sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan membuat juga ketagihan ya. Nah, jadi memang kesadaran di sini ya tadi juga banyak sudah sharing ya tentang kesadaran. Ya, kesadaran ini maka oleh sebab itu kalau Sang Buddha itu kan dikatakan yang sadar. Jadi menjadi orang yang sadar dengan kondisi luar dan juga kondisi dalam yaitu batin kita itu memang tidak mudah. Nah, oleh sebab itulah selalu diingatkan untuk adanya tadi juga oleh Sesiung tadi sampaikan tentang penyelidikan Dharma ya 7 faktor pencerahan itu. Jadi kita setelah menyerap Dharma ya kita memahami apakah itu sesuai tidak dengan yang telah kita lakukan. Juga ada yang lainnya itu adalah 4 landasan perenungan ya. Jadi kita untuk menjadi orang yang sadar ini memang tidak mudah. Sadar pada saat posisi tubuh kita, fisik kita saat ini sedang apa saja juga kadang-kala kan kita tidak lakukan untuk mengetahuinya karena pikiran kita begitu banyak hal-hal yang kita pikirkan ya kerisauan yang begitu terjadi. Jadi mengetahui kita sedang duduk, sedang berdiri atau sedang berjalan atau sedang tidur mungkin setiap hari itu terlupakan padahal tadi di-sharingkan kalau bisa selama kita mata tidak tidur, begitu tidak tidur, fisik ini bergerak, ya kita bisa melatih kesadaran kita. Dan juga perenungan terhadap perasaan, pikiran, dan kondisi-kondisi luar itu tanpa inti. Nah, memang inilah kita latih terus ya memang. Oleh sebab itulah pentingnya kita mencatat ya. Suka dikatakan ya oleh para
rohaniawan ya, para biksu atau biksuni, bahwa kita pentingnya untuk mencatat, mengetahui kondisi saat ini ya. Jadi kita bisa mencatat kondisi saat ini sehingga kita bisa memperkuat pengamatan terhadap kondisi luar dan kondisi batin. Ya, dengan kita bisa sering melatih pengamatan kita terhadap kondisi luar dan kondisi batin kita, ya tadi juga banyak sudah sharing, yaitu memang sangat diperlukan sekali sehingga kesadaran kita semakin lama semakin lebih baik, sadar dengan batin, apa yang terjadi dengan batin kita, sadar dengan apa yang ada di luar batin kita, sehingga pada saat kita berjalan dari kehidupan ini, ya terlahir lagi di kehidupan selanjutnya, semoga kita terus ada di jalan bodhisatwa, berjalan di jalan bodhisatwa ini. Ya, Kan-en ya, Sung Sice atas sharing-sharing sebelumnya ya, Kan-en. Kan-en, Ang Siwei Sesyong atas sharingnya Kan-en. Oke, selanjutnya saya persilakan Linda Sejie. Cảm ơn pagi Nelly sư chị. Cảm ơn sang人开始. Pagi semua sesiong suci. Hari ini tentang air jernih dapat memantulkan cahaya bulan. Saya mau bertobat ya, karena saya sangat sibuk di rumah. Kadang saya memang tidak bisa dengan sepenuh hati untuk mendengarkan dari awal sampai akhir. Tapi kadang bisa, kadang tidak bisa ya. Kadang saya bisa mendengarkan sesuatu suci yang sharing, kadang juga tidak bisa. Jadi fleksibel ya, kapan saya bisa, saya melakukannya. Dan juga saya belajar untuk gimana untuk berbagi sharingnya. Kadang saya sharingnya memang kadang dengan apa adanya. Mungkin mohon maaf ya, mungkin ada kata-kata atau sharingnya kurang bagus atau gimana ya, saya minta maaf. Saya tetap bersikap. Saya pun mengaku saya masih belajar. Kehidupan belajar itu tiada habis-habisnya. Begitu juga dengan Dharma ya. Itu hanya pribadi saya yang merasakannya. Itu hanya menurut pendapat saya saja. Jadi hari ini tentang mabuk dalam meminum minuman keras. Kan ya, Sang Ren selalu mengingatkan kita semua. Kadangkala kita para makhluk awam ya dengan ketidaksadaran ya dengan apa fenomena yang di luar dan juga yang di dalam. Dengan apa yang kita diberikan ya, contohnya pada KNU ya, kita memberikan apa yang dia butuhkan ya. Kadangkala kita juga bisa dengan kata-kata ya, ya dia mungkin merasa dalam kehidupannya adalah kenapa yayasan harus menanyakan seperti harus lapor polisi ya, harus retail, harus pokoknya ada yang ketidakpuasan di dalam dirinya. Kadangkala kita lerawan ini memang masih dalam belajar ya. Dengan kita kata harus bersyukur ya dengan apa adanya, dia sudah mulai itu ya, mulai bergejolak ya. Jadi saya menyadari ya tidak semua orang berpikiran seperti saya. Ya, mereka itu bisa juga mereka belum melihat ada juga orang yang lebih terpuruk dari kesusahan, dari penderitaan. Ya, mereka aja ada yang sampai gajinya sampai rendah di bawah 1 juta. Mereka keluarganya pun sangat banyak. Gimana mau untuk menghidupkan keluarga mereka? Pekerjaan susah, pokoknya banyak yang rintangan yang mereka hadapi. Mereka ke sana ke sini banyak mengajukan
proposal untuk minta bantu pada yang yayasan lain, ya, tetapi juga menunggunya dengan waktu yang lama pun tidak ada yang responnya, ya. Terus lama kelamaan mereka bisa menyadari dan juga mereka ya bisa untuk lebih mendekati dengan lerawannya. Terus mereka tuh suka menanya, ini nomor telepon lerawan ini siapa? Terus kadang ada lerawan juga menanyakan, kenapa dia menanya lerawan ini ya nomor teleponnya? Oh, ini kan dulu kan ke anu dia karena kartunya sudah habis tidak mengisi, makanya nomornya itu sudah hilang, jadi minta kembali lagi. Kadang ada orang seperti itu yang menanyakannya. Tapi ini adalah seperti kita yang kita tidak mungkin melihat yang lebih atas, ya. Melihat yang lebih atas, yang lebih unggul, yang lebih bagus kehidupannya, lebih kemewahan dari kita, ya. Seperti baju yang sampai berapa jutaan, yang kemewahan alat-alat elektronik, ya. Mereka memakai itu yang canggih-canggih. Kenapa kita pakai yang sederhana, yang biasa, ya, yang pada standarnya? Kalau kita mengejarnya, karena pada masing-masing ada perbedaan ya. Kalau mengerjakan, apakah merasa lebih senang? Apakah merasa lebih nyaman? Apakah merasa adalah suatu motivasi? Ya. Apakah tidak menimbulkan suatu ketidaknyamanan pada dirinya? Coba kita renungkan, tanya diri sendiri. Kalau kita sebaliknya melihat mereka yang lebih susah daripada kita, apakah kita tidak timbul bersyukur pada diri kita? Bersyukur ya kita bisa jadi manusia. Bersyukur ya kita bisa untuk mengembangkan pada diri kita untuk melihat yang lebih rendah itu gimana cara kehidupan mereka. Kita akan lebih bersyukur karena bersyukurlah. Ya. Kadang banyak orang itu keliru ya, tidak mengerti ya apa itu bersyukur. Justru kamu harus bersyukur, harus ada orang pandangan begitu ya. Justru kamu bersyukur. Gimana cara kamu bersyukur terhadap saya? Saya kadang bingung ya. Gimana ya bersyukurnya? Karena pandangan bersyukur itu terhadap posisi dan sudutnya itu banyak ya. Itu tidak sama. Ya, itu tidak sama. Jadi mungkin saya belum cukup bersyukur padanya. Saya harus lebih menghargai mereka, lebih menghormati mereka. Adalah tanda bersyukur saya padanya. Tentu saja dia tidak tahu ya saya bersyukur itu apa. Jadi saya hengkaen saya bisa belajar bersyukur darinya. Jadi seperti pagi ya, kadang masak-masak ya, anak tuh minta masak yang seperti kayak gini. Karena saya mau cepat, ya pisaunya tajam kena tangannya. Terus bombanya sawinya itu dimasak, sawi putihnya itu dipotong tuh agak kasar, ya menyebabkan anak itu kelihatannya seperti bombay ya, nggak mau makan dia, nggak mau menghabisi makanannya. Salah paham ya bahwasannya ini adalah bombay. Tapi sudah saya jelasin ya, tetapi tidak mau juga menerima. Kalau bombay kan baunya agak tajam ya, mengizinkan tidak mau memakannya. Tidak mungkin kita jadi orang tua memakannya ya. Jadi yang penting kita bersyukur dia tidak makan habis, tapi masih ada makan berapa dia sanggup dia makan. Jadi mabuk ini dalam minuman keras ya. Selalu kita mabuk ya, banyak mabukannya. Seperti 84.000 pemabukan yang ketidaktahuan yang mengakibatkan manusia
ke arah yang menyimpang, ke jalan yang salah, melakukan yang ketidaksengajaan. Ya, kadangkala kita melihat ini adalah hal yang kecil. Kalau ada sesuatu yang saya salah, boleh kasih tahu sama saya, ya, dengan baik, ya. Jangan sampai begitu ya. Tapi karena mungkin ya jalinan jodoh dan juga ada karma yang masa lampau, ya, yang harus saya hadapi, tetap saja saya belajar belajar untuk bersyukur, ya, bersyukur dan dengan puas diri, tetap saja belajar untuk bertobat ya atas kesalahan saya yang dihadapi. Ya, Kak En semua sesiang siji. Oke, Kak Linda Seceh ya. Jadi Kak Linda Seceh yang mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri, ya, melakukan pertobatan. Ya, jadi kita di sini hari ini kita belajar bagaimana sih kita bisa menjaga kejernihan hati kita. Ya, bagaimana sih kondisi luar tapi tidak mempengaruhi kita. Ya, kita bagaimana supaya kita bisa tetap tenang ya, dan respon kita terhadap kondisi luar itu bagaimana ya. Jadi sangat penting ya, seperti tadi Rosi Suci sharing kepada kita bagaimana kita melakukan motivasi diri, pikiran, makanan-makanan apa sih yang mau kita berikan ke tubuh kita, ke pikiran kita ya, sehingga kita tetap bisa selalu menjaga ketenangan hati kita, tidak terganggu dari kondisi di luar ya. Dan seperti yang tadi Hoklai sharing ya, Yohanes sharing, kita jaga supaya kita tidak mabuk ya, mabuk yang berlebihan ya. Kita tidak meminta sesuatu yang berlebihan yang membuatkan kita bisa mabuk banyak hal ya. Jadi sangat penting menjaga suasana hati kita dengan mendengarkan Dharma ya, menjaga menumbuhkan kebijaksanaan kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada host untuk sharing kosakata Kan En pada sesi suci yang hari ini telah sharing. Semoga sehat selalu. Oke, suci, silakan dilanjutkan. Ya, kita silakan berdiri. Kita akan memberi hormat kepada Popusa Isang dan hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Kan En Siang Suci. Kan En semuanya. Sampai jumpa Kak hari En Senin. sesiang siji semuanya.
些善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的